Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya setiap hari aku update untuk pesan semesta. Hari ini hari Jumat 31 Januari 2025. Maaf aku uploadnya kesiangan hari ini guys, tapi mudah-mudahan masih bisa tersampaikan ya pesannya. Namun karena ini general reading, jadi perlu aku sampaikan, belum tentu resonate buat semuanya. Jadi bisa cocok, bisa enggak ya. Dan bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau nggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan buat kalian yang ingin personal reading, bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi, atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi. Oke, aku awali untuk pesan dari malaikat penjagamu hari ini. Ya, pesannya adalah study habits, kebiasaan belajar. Apakah kamu merasa stres dengan pekerjaan, menyelesaikan tugas, tanggung jawab, atau karena harus menyelesaikan deadline tepat waktu? Apakah kamu merasa ada terlalu banyak pekerjaan rumah dan tidak cukup waktu untuk mengerjakannya? Apakah kamu semakin kehilangan motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan, mau itu di kantor, usaha, bisnis, atau mungkin yang masih kuliah ya, atau study? Mungkin kamu tertinggal dalam hal-hal tertentu dan apakah merasa tidak bersemangat? Nah, pesan dari malaikat penjagamu ya melalui kartu ini mengajakmu untuk mengevaluasi kebutuhan belajarmu. Mundurlah dan tanyakan pada diri sendiri apa yang diperlukan untuk menjadi yang terbaik dan tetap memenuhi komitmen ya, terutama dalam pekerjaan. Kamu mungkin memerlukan buku harian untuk membantumu mengatur, memanage dirimu sendiri, jurnal. Kamu mungkin ingin mengobrol ya dengan seseorang yang memang expert di bidangnya yang bisa membantumu, atau kamu harus merevisi hal-hal tertentu. Apakah cukup mengalokasikan waktu aja dalam menyelesaikan ya mungkin aktivitas atau pekerjaan yang rumit ini? Berharap semuanya akan beres dengan sendirinya bukanlah pendekatan terbaik. Ambil kendali dan buat rencana, dan di dalam rencana itu jadi bikin list gitu, harus benar-benar kamu patuhi. Jika enggak, segalanya akan cenderung semakin tertinggal. Nah, untuk sedikit bantuan tambahan, kamu mungkin ingin memanggil malaikat tertinggi Uriel atau Archangel Uriel. Malaikat agung ini dikaitkan dengan kebiasaan dan rutinitas ya, belajar dan pekerjaan yang baik, serta melepaskan stres yang mungkin timbul saat mengerjakan tugas, belajar, atau apa ya istilahnya, ngikutin tes gitu ya, menjalani tes. Ingat, jika kamu merasa tidak mampu, mintalah bantuan. Afirmasi yang dapat kamu ucapkan, kamu ulangi setiap pagi untuk membantumu dengan segala tugas pekerjaan kamu. Hari ini saya memilih untuk mengendalikan pekerjaan ya atau studi saya. Saya terorganisasi dan menetapkan batasan dan harapan yang sehat seputar komitmen tentang tugas-tugas saya atau studi saya. Saya menghargai pendidikan atau pekerjaan saya dan memiliki keyakinan pada kemampuan saya untuk bertumbuh, berkembang, dan belajar. Saya peduli pada diri sendiri dengan mengelola beban kerja saya dan mencari bantuan saat dibutuhkan. Saya memiliki kesabaran, waktu, dan motivasi untuk pekerjaan dan studi saya. Saya melepaskan kecemasan dan memelihara kebiasaan yang akan membantu saya untuk selalu atau tetap unggul. Saya berinvestasi pada masa depan saya dengan membuat pilihan yang kuat tentang pekerjaan atau pendidikan yang saya jalani saat ini. Nah, intinya seperti itu ya, boleh dengan bahasamu sendiri.
Kamu mungkin ingin melihat sedikit dukungan tambahan kepada spirit guide-mu dan malaikat penjagamu atau malaikat tertinggi Uril yang dikaitkan dengan ketenangan, keteraturan, dan motivasi. Jika kamu merasa pikiranmu melayang, afirmasi atau doa dapat membantumu untuk kembali fokus ya. Dan jika kamu ingin meminta bantuan kepada malaikat tertinggi Uril, kamu bisa afirmasi: Malaikat Agung Uril yang terkasih, saya berterima kasih atas bantuanmu untuk mencapai tujuan pekerjaan dan pendidikan saya, dan meminta bantuanmu saat saya membangun kebiasaan belajar dan bekerja yang baik, dan menumbuhkan kesabaran, motivasi, dan kebijaksanaan untuk hari ini dan masa depan. Nah, itu ya angel message-nya. Oke, next. Pesan dari Queen of the Moon, Ratu Bulan ya. Pesan semesta yang disampaikan melalui Queen of the Moon. Oke, pesannya hari ini adalah beauty, cantik ya kartunya. Oke. Beauty atau kecantikan. Kecantikan itu seperti obat, ia dapat menyembuhkan bahkan jiwa yang paling hancur sekalipun. Keindahan ada di mana-mana di alam. Kamu bisa lihat keindahan hadir dalam berbagai bentuk dan kita dapat memilih untuk menemukannya. Saya suka penampilan saya, singkirkan kekacauan dan apa yang menurut kamu tidak menyenangkan ya. Jadi percaya diri bahwa dirimu cantik, dirimu indah, dan kamu juga bisa mengucapkan afirmasi untuk meningkatkan vibrasimu. Saya melihat keindahan di mana-mana dan itu meningkatkan vibrasi saya. Ya, kamu bisa afirmasikan itu. Salah satu kebutuhan utama dalam hidup saya adalah keindahan, ya. Saya perlu sering terpapar pada apa yang saya anggap indah agar bisa tampil sebaik-baiknya. Nah, ya. Kamu mungkin menganggap itu kebutuhan yang aneh, tetapi itu bukan hal yang tidak umum, terutama di kalangan pekerja kreatif dan seniman. Jadi beauty itu bukan cantik wajah ya, tapi keindahan secara keseluruhan ya. Oke, jadi itu pesannya, bahwa dirimu indah, dan untuk meningkatkan getaranmu atau vibrasimu, kamu bisa ucapkan afirmasi. Saya melihat keindahan di mana-mana dan itu meningkatkan vibrasi saya. Kenapa? Supaya ketarik energi hari ini, bahwa yang kita lihat biarkan yang indah-indah saja ya. Oke, next. Kita lihat pesan numerologi ya. Hari ini aku tarik satu pesan. Kita lihat ada pesan dari angka berapa ya. Oke, 64. Pesan dari angka 64. So kita lihat apa pesannya. Oke, di sini ada pesan, ada informasi corn, jagung ya. Jagung itu kan tumbuhan apa ya, kebutuhan pokok kayak lambang kemakmuran gitu loh ya, atau pokoknya hal-hal yang positif ya, berkaitan dengan rezeki. Nah, pesan dari angka 64 ini, dalam arti positif, simbol jagung umumnya dikaitkan dengan kelimpahan, termasuk kesuksesan finansial. Mimpi tentang jagung seringkali berarti kamu akan meraih kesuksesan yang akan mendatangkan peluang finansial ya. Jadi pesan dari angka 64 ini adalah jagung. Jadi jika kamu mendapatkan firasat bermimpi tentang jagung ya, artinya kamu akan meraih kesuksesan yang mendatangkan peluang finansial. Dalam arti negatif ya, jadi itu positif, ini negatifnya. Jagung dalam mimpi dapat berarti kurangnya perhatianmu terhadap pemborosan uang hasil jerih payah ya. Jadi ada arti positifnya, ada arti negatifnya. Ini adalah
peringatan tentang perlunya mengambil tindakan. Jadi kalau kamu bermimpi tentang jagung, bisa itu bahwa kamu akan mendapatkan kesuksesan dan mendapatkan peluang finansial. Bisa juga tentang kamu diingetin untuk nggak boros-boros gitu loh. Dan firasat mimpi tentang jagung ini kamu juga diingetin untuk jaga uangmu, hati-hati jangan sampai kena manipulasi orang ya. Jangan boros dan jangan ceroboh dalam menggunakannya. Munculnya kartu ini berarti kamu memiliki keuntungan besar dalam menghasilkan uang, dan ada kemungkinan hal ini dapat bermanfaat dalam mewujudkan gaya hidup yang nyaman. Bukan hedon ya, tapi nyaman. Jika ini keinginanmu, upayakan dengan energi positif. Mungkin ada waktu karma yang melekat pada kartu ini, dimana jika terjadi kegagalan atau kekecewaan yang mengakibatkan kerugian uang, kamu mungkin diberi kesempatan untuk mulai lagi setelah mempelajari pelajaran yang baik. Jadi kalau kamu sempat mengalami atau menerima ya atau menjalani karma di mana kamu mendapatkan kegagalan atau kekecewaan yang berkaitan dengan kerugian uang, ya, jangan khawatir, kamu masih akan diberi kesempatan untuk memulai lagi. Yang terpenting ambil pelajaran dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Oke. Nah, untuk menawarkan bantuan saat dibutuhkan, ini untuk meningkatkan vibrasi atau getaranmu yang berkaitan dengan kelimpahan rezeki keuangan. Kenakan warna api atau kuning keemasan, atau sebagai alternatif cobalah kenakan warna biru, hijau, atau ungu muda. Nah, ini ya apa namanya, lucu tapi relate ya dengan kehidupan saat ini. Dan juga warna-warna ini memang warna yang bisa ini ya menarik energi semangat ya, optimism gitu loh ya. Jadi kamu hari ini bisa mengenakan warna api, merah, kuning, keemasan, atau biru, kan api biru, hijau, atau ungu muda. Oke, next kita lanjut untuk energi hari ini ya. Oke, energi hari ini ya. Queen of Spades, aku tarik aja dulu semua kartunya. Prince of Club, kayaknya hari ini ada berdealing dengan banyak orang. Ace of Diamond, oke, Ace of Heart, and Ten of Heart. Oke. Dari gambaran Queen of Spades ini bisa energi kamu di mana hari ini kamu penuh ketegasan, kamu bisa mengendalikan diri, disiplin ya, dan juga dan juga bisa membatasi diri atau bikin boundaries ya, supaya segala urusanmu tuh lancar. Nah, kamu juga bisa berdealing dengan energi Queen of Spades, seorang feminim, usianya udah matang di atas 40 tahun. Dia mungkin seorang ibu, mungkin juga single parent ya, atau mungkin juga belum menikah tetapi memang usia, pemikiran, dan apa ya istilahnya, udah dewasa lah ya, udah bener-bener matang, udah bener-bener dewasa gitu. Dia juga seseorang leader, disiplin, tegas ya, mensupport, memberikan motivasi, tidak mengontrol, tidak judging ya, tidak killer istilahnya kayak gitu. Bener disiplin, tegas, tapi mengayomi. Nah, tuh ini bisa energi kalau kamu maskulin, ini bisa energi pasanganmu, bisa ini leader, bos kamu ya, pimpinan kamu, orang tua perempuan, atau bisa juga ini klien atau customer ya, mungkin yang kamu temui hari ini ya, partner bisnis, klien, customer, whatever. And Prince of Club, nah ini energi masih kekanak-kanakan ya, masih kekanak-kanakan. Bisa ini memang energi anak, atau kamu berdealing dengan seseorang yang usianya jauh lebih muda dari kamu, atau ini staff kamu, anak buah, junior kamu di kantor atau tempat kerja, klien atau customer, intinya usianya masih muda banget ya, kayak pemuda gitu loh, tapi dia memang toxic nih ya. Energi Club atau keriting memang toxic ya, bisa ya manipulatif, pemalas, memanfaatkan, cemburu buta,
posesif, mengontrol, nggak jelas, red flag ya, pokoknya segala macam toxic. Nah, oke. Next, profitable, eight of diamond. Nah, ini sinkron dengan nih ya, 64, bahwa hari ini kamu mendapatkan keuntungan yang luar biasa ya, rezeki yang berkelimpahan. Tapi ini dari benar-benar memang hasil dari kerja keras kamu. Jadi hari ini kamu kerja keras, hasilnya sesuai ya. Kamu ngejar target, targetmu tercapai. Targetmu tercapai, bonus kamu melimpah. Kamu jual beli, dapat keuntungan. Kamu menjual produk, menjual jasa, dapat keuntungan, dapat rezeki yang berkelimpahan. Oke. Next, satisfaction, ace of heart ya. Ada kebahagiaan, keromantisan, hubungan yang harmonis kamu dan pasanganmu. Kamu dan doi sama-sama merasa nyaman ya, merasa puas, merasakan kasih sayang satu sama lain, giving and receiving ya. Mungkin cenderung hari ini itu sayang-sayangan, berpelukan. No drama-drama ya. Dan ini juga bisa kepuasan dari hasil kerja keras kamu, di mana kamu bisa mencapai target atau setidaknya kamu mendapatkan apresiasi atau pujian atau ucapan terima kasih ya, atau setidaknya kamu kayak ngerasa ternyata aku mampu ya, ternyata aku bisa, dan ada kepuasan batin tersendiri gitu loh ya. Next, happiness. Wow, ini udah jelas banget ya, bahwa ada kebahagiaan entah ini dalam aspek apapun dalam hidupmu, mau percintaan, pekerjaan, keuangan ya, atau keluarga ya, intinya ada kebahagiaan ya yang kamu dapat atau kamu rasakan hari ini. Oke. Kita lanjut. Apa pesan percintaannya untuk hari ini? Ya. Hidup adalah serangkaian siklus yang terus berubah. Jika kita menolak perubahan, kita menolak aliran alami kehidupan dan menciptakan stres yang tidak perlu. Ikuti arus, ya, kamu akan terkejut kemana arahnya. Ya, ini untuk pesan dalam percintaanmu. Jadi kita nggak bisa memaksakan, ikuti arus aja, nanti kamu akan terkejut kemana arahnya ya. Yang pasti kalau kita ngalir, kita ngikut arus aja, kita akan bermuara di kebahagiaan. Tapi kalau kita memaksakan diri ya, terkadang yang kita dapatkan hanyalah kekecewaan gitu, kegagalan, kekecewaan. Oke. Yang terakhir, vibrasimu hari ini. Vibrasimu hari ini. Oke. Shift your perspective ya. Jadi setiap orang ya, setiap dari kita mempunyai perspektif yang berbeda. Misalkan jangankan kamu dan teman kamu atau kamu dan pasanganmu ya, itu pasti kadang-kadang mempunyai perspektif yang sama, kadang yang beda. Diri kita sendiri dalam melihat satu situasi tertentu, melihat situasi A atau B, kita pasti akan mempunyai perspektif yang berbeda. Nah, di sini perlu dipilah gitu ya. Jadi menghadapi masalah A harus bagaimana, menghadapi masalah B harus bagaimana, disesuaikan dengan situasi kondisi yang ada dan permasalahannya seperti apa. Jadi ibaratnya itu kita berpikir itu nggak dipukul rata gitu ya. Jadi pilah-pilah. Nah itu, jadi getaranmu hari ini, vibrasimu hari ini memilah-milah ya tentang apa yang kamu hadapi kondisi saat ini. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.